Hai sahabat cerita, di sini aku Kira bersama Rumah Cerita dan di sini Rumah Cerita adalah pertama kalinya di YouTube. Apakah kalian pernah nonton film Contagion yang disutradarai oleh Steven Soderbergh? Film ini dirilis pada tahun 2011. Dan pada kali ini kita dari Rumah Cerita akan mengulas tentang film ini yang disutradarai oleh Steven Soderbergh ini yang sedang diperbincangkan dan pada saat ini berbarengan dengan pandemi COVID-19. Wow, seru kan pastinya, dan jangan lupa tonton video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa like and subscribe Rumah Cerita. Jadi, film Contagion ini yang disutradarai oleh Steven itu bergenre action, drama, dan science fiction. Selain itu, tokoh-tokoh yang ada di film itu adalah Matt Damon, Kate Winslet, dan Jude Law, dan juga masih banyak tokoh-tokoh lainnya. Di film tersebut mengisahkan seorang pengusaha dari Amerika yang dia melakukan kunjungan kerja ke Tiongkok. Dia bernama Beth Emhoff. Jadi setelah dilakukan penyelidikan lebih mendalam, baru diketahui jika kasus tersebut merupakan awal mula dari penyebaran virus misterius yang disebut dengan MEV1. Jadi virus MEV1 itu adalah virus yang berasal dari kelelawar. Sama gak sih seperti kejadian COVID-19 saat ini? Di awal berita kita mendapatkan informasi bahwa COVID-19 itu berasal dari virus hewan seperti kelelawar dan juga babi. Dan itu sama dengan film Contagion ini, bahwa MEV1 itu berasal dari virus atau berasal dari hewan kelelawar. Jadi kalau aku nonton film ini, aku tuh ngerasa aku berada di alur ceritanya karena aku mengalami kejadian-kejadian yang sama seperti film Contagion ini. Di tahun 2020 ini, film ini banyak diperbincangkan oleh banyak orang karena hampir sama kejadian-kejadian yang di dalam film itu dengan kejadian-kejadian yang ada pada saat ini, yaitu di saat pandemi COVID-19. Jadi guys, kita di sini Rumah Cerita akan mengulas cerita yang ada di Contagion ini bagaimana hubungannya dengan COVID-19. Jadi sahabat cerita, menurutku film Contagion ini merupakan film yang sangat misterius, di mana si sutradara bisa meramalkan kejadian di masa yang akan datang, yaitu di masa sekarang ini. Apakah film itu merupakan ramalan dari sutradara ataukah itu hanya kebetulan semata? Mari kita bahas scene film ini. Jadi alur dari film Contagion ini adalah alur mundur, di mana penyebaran virus itu diletakkan di belakang. Penyebaran virus itu bermula dari kelelawar yang makan suatu makanan, kemudian makanan itu jatuh ke bawah. Dan kebetulan makanan dari kelelawar itu dimakan oleh babi, di mana babi itu dimasak di salah satu restoran, dan restoran itu dikunjungi oleh Beth Emhoff. Beth Emhoff itu adalah istri dari Mitch Emhoff, yaitu salah satu pengusaha dari Amerika Serikat tersebut yang terjangkit virus MEV1. Selanjutnya aku akan menyebutkan kenapa si pengusaha itu bisa terjangkit. Jadi, kenapa si pengusaha itu bisa terjangkit? Karena si pengusaha itu berjabat tangan dengan salah satu chef di restoran itu yang dia mengolah babi itu, di mana babi itu sudah terjangkit MEV1 dan virus itu mulai tersebar di situ ketika mereka berjabat tangan. Poin kedua, yaitu lanjut ke gejala yang ada di film ini, yaitu di virus MEV1, di mana gejala-gejala yang disebutkan di virus-virus ini hampir sama pada gejala di COVID-19 pada saat ini. Gejala yang pertama adalah mereka mengalami batuk-batuk, sesak nafas juga, dan mereka juga mengalami pusing-pusing dan mereka mengeluarkan banyak keringat. Tetapi setelah mereka mengalami penyakit itu semakin kritis, mereka akan mengalami kejang-kejang dan juga mereka mengeluarkan bunyi dari mulut mereka. Itu yang menjadikan pembeda antara virus MEV1 dengan virus COVID-19, di mana di virus COVID-19 si penderita itu tidak mengalami kejang-kejang dan juga mengeluarkan buih dari mulut mereka. Jadi di situ ya sobat cerita. Masuk ke poin ketiga, yaitu bagaimana virus MEV1 ini ditularkan. Jadi virus ini merupakan virus yang menyerang pernafasan manusia.
Dan virus ini penyebarannya sangat cepat, dari air liur, dari orang-orang yang mereka bersin atau batuk. Bisa juga mereka setelah berjabat tangan atau kontak fisik. Dan itu hampir sama dengan COVID-19 saat ini, di mana penyebarannya juga seperti itu. Masuk ke poin keempat. Di dalam film Contagion ini, tingkat kematian yang diakibatkan oleh virus di hari ke-8 mencapai 89.000 kasus dan naik ke 267.000 kasus. Menariknya di scene ini adalah terdapat peta penyebaran populasi virus ini dan Indonesia termasuk di dalamnya dan pusatnya adalah di Jakarta. Tetapi di COVID-19 kita tidak tahu apakah itu di Jakarta, ataukah itu di Bali, ataukah itu di Sumatera, ataukah itu di kota-kota lainnya. Tentunya di penjuru Indonesia sekarang ini COVID-19 merambah. Jadi seperti itu bedanya antara MEV1 dan COVID-19. Di poin kelima, dikisahkan di film Contagion ini dalam pembuatan vaksin membutuhkan waktu yang berbulan-bulan untuk mengembangkan vaksin bagi virus MEV1. Diceritakan vaksin tersebut telah memasuki tahap eksperimental akhir dan seorang ilmuwan yang bernama Dr. Ali Hextall merasa bahwa pembuatan vaksin itu terlampau cukup lama sebelum mereka diproduksi secara massal dan diberikan ke manusia. Jadi, dia menyuntikkan secara sengaja vaksin tersebut ke tubuhnya untuk dia ketahui berapa dosis yang pas. Jadi, wajar saja jika virus corona sekarang ini yang ada di Indonesia belum jelas arahnya mau dibawa kemana. Karena dijelaskan secara detail bahwa di film Contagion itu untuk membuat vaksin penangkal virus MEV1 itu membutuhkan durasi waktu yang cukup lama. Masuk ke poin ke-6, yaitu ketika fenomena panic buying terjadi. Disebutkan di film Contagion ini digambarkan bahwa banyak fenomena kriminalitas terjadi, banyak penjarahan di supermarket. Kita kembali ke scene awal, yaitu ketika banyak orang yang mengantri di sebuah apotek, mereka mengantri untuk mendapatkan obat atau pil yang katanya itu bisa menangkal virus MEV1 itu. Tetapi ternyata kebutuhan yang disediakan di apotek itu dengan jumlah orang yang memintanya itu tidak cukup. Kemudian si orang-orang yang mengantri itu yang tidak mendapatkannya, mereka memaksa masuk untuk menerobos dan meminta si pil itu agar mereka mendapatkannya. Dan mereka akhirnya merusak apotek itu karena mereka merasa kesal. Dan yang selanjutnya adalah ketika sudah terjadinya lockdown. Semua kota sudah sepi dan mungkin di perusahaan-perusahaan sudah tidak mereka memproduksi suatu makanan. Dan akhirnya mereka mencari makanan di salah satu supermarket di mana mereka sudah tidak dijaga lagi. Mereka mendapatkan beberapa makanan seperti sereal dan juga sanitizer. Tetapi yang tidak mendapatkannya mereka memaksa untuk mendapatkan dari orang lain yang mereka sudah mendapatkan dari si supermarket itu. Jadi mereka saling berebut antara satu sama lain. Dan yang ketiga adalah ketika mereka mendapatkan sumbangan makanan ready to eat. Mereka yang jumlahnya banyak dibandingkan dengan bantuan itu tidak seberapa. Jadi mereka yang tidak mendapatkan itu, mereka memaksa masuk untuk menerobos truk itu dan mendapatkan makanan ready to eat itu. Ketika mereka tidak mendapatkan, mereka merebut dari orang-orang yang sudah mendapatkan makanan yang siap untuk dimakan itu. Jadi seperti itu. Yakin deh setelah aku nonton film Contagion ini dan aku mengalami situasi di fenomena COVID-19 ini, aku merasa di dalam alur cerita film ini. Karena virus MEV1 dengan virus COVID-19 ini mereka hampir sama dari gejalanya dan penyebarannya. Jadi kayak gitu ya sahabat cerita. Ada satu lagi nih, persamaan yang paling mendasar antara film Contagion dengan COVID-19, yaitu penggunaan masker. Di mana orang Indonesia biasanya tidak menggunakan masker di kegiatan mereka sehari-hari. Tetapi setelah pandemi COVID-19 ini mereka menggunakan masker dimanapun mereka berada. Dan salah satunya lagi adalah oknum-oknum yang tidak peduli dengan sosial atau sesama mereka. Mereka memanfaatkan fenomena ini untuk mendongkrak ekonomi mereka, yaitu dengan cara menjual masker yang menjadi salah satu hal penting pada
fenomena saat ini dengan harga yang tak masuk akal. Oke, jadi pada film Kontingen ini setelah kita menontonnya dan mungkin kita belum mengalami wabah seperti ini, film itu tidak cukup menarik karena alurnya tidak fokus. Dan seperti contohnya kita membahas scene di film itu. Ketika aku menontonnya, scene itu membahas satu masalah yang mereka belum menyelesaikan satu masalah, mereka melompat ke scene berikutnya yang begitu terus. Mungkin penonton juga bingung ketika itu mereka belum mengalami wabah seperti ini. Tapi ketika kita sudah mengalami wabah seperti ini, emosional kita terbawa seperti alur di dalam cerita film Kontingen ini. Jadi, yang dapat kita ambil dari film ini jika dikaitkan dengan wabah COVID-19 adalah kita menjaga social distancing, memakai masker, menjaga imun tubuh, dan juga kita harus mencuci tangan. Oke sahabat cerita, mungkin masih banyak banget cerita dari film Kontingen ini yang gak bisa aku sebutin satu-satu di sesi ini. Tapi kalau kalian punya versi lain dari cerita ini, kalian bisa komen di bawah ini. Oke sahabat cerita, sampai jumpa lagi di cerita seputar film-film bersama aku Kira dan Rumah Cerita. Bye-bye!